Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 12 Madrasah Aliyah Ma'arif Rembang yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa bertemu kembali dalam proses belajar mengajar secara daring, dan materi yang akan saya sampaikan pada pagi ini yaitu materi SKI bab 3 tentang tokoh-tokoh dalam penyebaran dan perkembangan Islam di Nusantara. Namun sebelumnya kita awali kegiatan ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, supaya apa yang kita lakukan bisa membawa keberkahan bagi kita semuanya. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang Wali Songo dan sejarah Wali Songo. Wali Songo atau Wali Songo dikenal sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14, yang mana mereka tinggal di 3 wilayah penting, yaitu pantai utara Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan di Jawa Timur. Kalau ada juga yang Demak, Kudus, Muria itu di Jawa Tengah, dan Cirebon di Jawa Barat. Nah, Wali Songo itu adalah kelompok syiar dakwah Islam atau mubaligh yang kerap juga disebut waliullah atau wakil Allah. Adapun kata Songo atau Songo itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti 9, sehingga Wali Songo berarti wali 9. Sebelum kita membahas satu persatu tentang siapa saja yang termasuk dalam Wali Songo, ini ada 2 teori yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, teori Hadramaut, yang mana menurut teori ini para Wali Songo itu berasal dari Hadramaut, daerah Yaman. Walaupun masih ada pendapat yang menyebut Wali Songo adalah keturunan Samarkand, Asia Tengah, Campah atau tempat lainnya. Namun tampaknya tempat-tempat tersebut lebih merupakan jalur penyebaran para mubaligh daripada sebagai asal muasal mereka yang sebagian besar adalah kaum Sayyid atau Syarif keturunan Nabi. Selanjutnya, teori keturunan Cina. Sejarahnya, Slamet Mulyana mengundang pembahasan kontroversi dalam buku Runtuhnya Tionghoa Muslim. Pendapat tersebut mengundang reaksi keras masyarakat yang berpendapat bahwa Wali Songo itu adalah keturunan Arab Indonesia. Nah, pemerintah Orde Baru sempat melarang terbitnya buku tersebut. Selanjutnya, adapun beberapa nama Wali Songo yang populer adalah sebagai berikut, akan saya terangkan secara singkat. Yang pertama yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, Maulana Malik Ibrahim itu adalah keturunan yang ke-22 dari Nabi Muhammad SAW. Ia disebut juga dengan Sunan Gresik atau Sunan Tandes atau Mursyid Akbar Thariqat. Wali Songo, ia diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah pada awal abad ke-14. Selanjutnya, yang kedua yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel itu bernama asli Raden Rahmat, keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW. Menurut riwayat, ia adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dari seorang putri Campa yang bernama Dewi Condrowulan binti Raja Campa, terakhir dari dinasti Wing. Kemudian selanjutnya yaitu Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri atau Raden Paku lahir pada tahun 1412 Masehi. Ia memerintah kerajaan Giri kurang lebih 20 tahun. Sewaktu memerintah Giri Kedaton, beliau bergelar Prabu Satmata. Selanjutnya setelah Sunan Giri yaitu Sunan Bonang atau Maktum Ibrahim, yang mana Sunan Bonang ini adalah putra Sunan Ampel dan merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad SAW. Ia adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manilah, putri Adipati Tuban bernama Arya Teja. Selanjutnya
setelah Sunan Bonang, yaitu Sunan Derajat. Yang mana Sunan Derajat itu adalah putra Sunan Ampel, jadi adiknya Sunan Bonang, dan merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad SAW. Nama asli beliau adalah Raden Qasim. Beliau putra Sunan Ampel dengan Dewi Condrowati dan merupakan adik dari Raden Maulana Ibrahim Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang. Selanjutnya Sunan Kudus. Kalau Sunan Kudus ini adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji dengan Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil yang bergelar Nyai Anom Manyuran binti Nyai Ageng Melakap binti Sunan Ampel. Nama asli beliau adalah Ja'far Shodiq. Dan Sunan Kudus adalah keturunan yang ke-24 dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya setelah Sunan Kudus yaitu Sunan Kalijaga. Yang mana Sunan Kalijaga ini adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Syahur atau Said Ahmad bin Mansur Syekh Subakir. Ia adalah murid dari Sunan Bonang. Selanjutnya Sunan Muria atau Umar Said. Yang mana Sunan Muria atau Raden Umar Said ini adalah putra Sunan Kalijogo dan istrinya yang bernama Dewi Sarah binti Maulana Ishak. Sunan Muria ini menikah dengan Dewi Sujinah, putri Sunan Ngudung. Jadi Sunan Muria ini adalah adik ipar dari Sunan Kudus. Selanjutnya yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Yang mana Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra dari Syarif Abdullah Umdatuddin, putra Ali Nurul Alam, putra Syekh Husain Jamaluddin Akbar. Dari pihak ibu, ia masih keturunan keraton Pajajaran melalui Nyai Rara Santang, yaitu anak dari Sri Baduga Maharaja. Nah, Sunan Gunung Jati ini mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang sesudahnya kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten, sehingga kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Kesultanan Banten. Demikianlah secara Wali Songo secara singkat, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kalian semuanya. Kami akhiri pembelajaran ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.